Film berlatar di tahun 1950-an, tepatnya di tahun 1957. Di suatu malam, seorang pria bernama Akos sedang berjalan menggunakan sepeda untuk menjemput pacarnya Erzsébet yang bekerja di pabrik sepatu. Hubungan mereka ini adalah hubungan terlarang. Akos menceraikan istrinya untuk bisa hidup bersama Erzsébet. Namun ternyata Erzsébet mau dengan Akos hanya atas dasar kasihan dan pergi meninggalkannya. Kesal mendapatkan penolakan, Akos pun melakukan. Scene langsung berpindah. Akos sedang melakukan reka adegan setelah ia membunuh Erzsébet. Akos memperkaosnya terlebih dahulu, lalu menenggelamkan mayat Erzsébet ke sungai. Tapi anehnya, Akos ini tidak konsisten memberikan keterangan kepada polisi, sering berubah-ubah. Tapi meskipun demikian, Akos ditahan atas pengakuannya yang telah membunuh seseorang. Setelah membunuh, Akos membersihkan tubuhnya menggunakan aseton. Jaksa penuntut yaitu Katona dan pengacara Akos saling berargumen. Sampai akhirnya hakim menarik mereka untuk mendekat dan mengatakan, Akos dijatuhi hukuman mati. Saudara perempuan dan ibu dari Akos tak terima dengan keputusan ini dan mereka tak percaya pada hasil putusan hakim, tapi mereka tak punya kuasa untuk menghentikan jalannya hukum saat itu. Akos selama di penjara dibuli oleh tahanan lain. Ia dikucilkan atas perbuatannya yang membunuh seorang wanita. Akos seperti orang yang kurang. Ia tak melawan dan tak bereaksi apapun ketika diganggu. Singkat cerita, datang sebuah kabar kalau Akos tak jadi mendapatkan hukuman mati, melainkan kini ia akan menjalani hukuman penjara seumur hidup. 7 tahun kemudian di tahun 1964, kita melihat seorang pria sedang menonton film dewasa dengan adegan yang tidak lazim. Si wanita ditampar terus-menerus, ngerti kan maksud saya? Tontonan itu membuatnya terangsang. Di malam itu juga, ia lampiaskan kepada seorang gadis yang sedang berjalan sendirian di malam hari. Modusnya, pria misterius bermotor itu mengajak pulang bersama dan berakhir dilecehkan, disiksa, dan dicekik sampai tewas. Setelah tewas, tubuhnya dipakai. Lalu, mayatnya ia buang di sungai dalam keadaan tak memakai sehelai kain pun. Singkat cerita, mayat perempuan itu telah ditemukan setelah ada laporan sudah 3 hari menghilang. TKP diperiksa oleh detektif Bota dan Katona. Perempuan ini bernama Saskati. Kita berpindah dulu, seorang perempuan bernama Agi. Di hari itu, Agi baru pertama kali bekerja di pabrik sepatu. Sementara di ruang otopsi, dokter bersama Katona dan Bota, dokter bilang korban hamil 4 bulan dan kemungkinan ia mati bukan karena tenggelam. Ada bekas tali dan cekikan dari leher korban. Dokter bilang juga ada kemungkinan dia itu bunuh diri, dan Katona memutuskan kasus ini adalah kasus bunuh diri supaya ia bisa selesai bertugas dan pindah ke kantor barunya. Ya, intinya mah pengen cepat selesai, tapi Bota memiliki sebuah pertanyaan. Di malam harinya, Agi pulang kerja. Pria misterius bermotor itu ada lagi. Kini ia menyasar Agi yang pulang sendirian. Ketika Agi berjalan menyusuri jalan kereta, ia tiba-tiba dihantam dari belakang menggunakan palu, sehingga Agi pun pingsan. Lalu tubuhnya dipakai oleh si pria misterius itu. Setelah puas, Agi digeletakkan begitu saja di rel kereta, dan untungnya Agi masih hidup. Ia bangun sebelum terlindas kereta. Besoknya detektif Bota Nyomojo mendatangi TKP Agi ditemukan. Keadaan Agi lemas tak berdaya. Bota meminta kepada dokter bertanya kepada Agi namun ditolak. Saat ia berjalan menuju mobilnya, Bota menemukan sebuah jejak motor. Bota memanggil Juhas sebagai kameramen untuk segera memotret jejak-jejak ini. Lalu datanglah anak muda bernama Zoltan. Kedatangannya tidak sopan dan bisa merusak TKP. Ternyata dia adalah detektif baru yang akan membantu penyelidikannya Bota. Siangnya Bota menunggu Agi di rumah sakit, berharap Agi bisa memberi informasi. Lalu datanglah Rita, saudaranya Akos, menjenguk Agi. Rita bertanya apakah Adi diperkosa. Bota bilang tidak, karena tidak ada bekas memar-memar. Sore harinya,
Zoltan bersama Juhas memeriksa ban motor untuk mencocokkan dengan jejak di TKP. Sedikitnya informasi sulit untuk bisa mencari motor pelaku. Sempat terjadi perdebatan antara Zoltan dan Bota karena masalah birokrasi. Di malam harinya, Bota masih menunggu Agi. Di luar rumah sakit, seorang pria misterius datang lagi. Melihat ke arah jendela Agi, ia bersembunyi ketika tahu ada polisi yang menjaganya. Tak lama dari itu, Agi pun siuman. Besok paginya, Agi baru bisa dimintai keterangan. Agi tak bisa mengingat kejadian. Informasi yang ia berikan hanya sedikit. Pelaku yang Agi ingat memiliki tulang kuat. Perawakannya seperti Zoltan, dan saat itu pelaku menggunakan topi baret hitam. Singkat cerita, Bota berhasil menemukan seorang pria yang ciri-cirinya sama seperti yang disebutkan Agi. Sempat terjadi kejar-kejaran, sampai akhirnya terduga pelaku tertangkap. Ternyata pria yang ditangkap polisi bukan pelaku, cuma salah tangkap doang. Kita kembali ke penjara. Akos yang sedang bekerja menjahit sepatu, ia dipanggil oleh sipir. Ada kunjungan dari Rita. Rita masih bingung dan percaya kalau Akos tidak melakukan tindak kejahatan. Namun, Akos sudah keras hatinya, tak ingin bicara apapun. Rita meminta Akos untuk naik banding. Ketika ia bercerita soal Agi yang mendapatkan serangan pemerkosaan, yang mungkin adalah pelaku sebenarnya yang selama ini polisi cari, Rita mendesak agar Akos mau menulis surat untuk banding dan meninggalkan sebuah foto anak laki-laki kepada Akos. Anak laki-laki dalam foto tersebut, dia adalah anaknya Akos. Pada suatu malamnya, pria misterius bermotor itu kembali lagi beraksi. Ia mengikuti seorang wanita berambut merah. Ketika mendapatkan kesempatan, pria itu menyerang. Namun kali ini gagal. Palu yang ia layangkan mengenai dirinya sendiri karena mendapatkan perlawanan. Perempuan itu pun berteriak meminta tolong. Dua orang pria mendengarnya dan mengejar pria misterius. Ia berlari menuju arah yang gelap dan tidak tertangkap. Pada akhirnya, kita bisa melihat wajah pria misterius itu. Memang sekilas wajahnya mirip dengan Akos. Akibat kegagalannya, dia mendapatkan luka goresan di bagian leher. Kehidupan psikopat gila ini seperti normal. Memiliki seorang anak laki-laki bernama Maita. Maita bertanya kenapa ayahnya tak menjemput ibu. Dia beralasan tadi keluar untuk mencari angin segar. Dua orang pria yang tadi mengejar dimintai keterangan oleh Bota. Dua-duanya memberikan informasi yang berbeda karena memang keadaan gelap. Yang satu bilang pakai baju hitam, satu lagi bilang pakai baju abu-abu. Namun keduanya sama mengatakan postur tubuh pria itu seperti orang normal dan menggunakan sepatu yang berbunyi. Bognár Pál? Igen, jó estét. Közölnöm kell önnel, hogy a feleségét. Wah, seru nih. Kita sudah mengetahui nih siapa psikopat gila ini bernama Bognár. Dan ternyata yang ia serang tadi adalah istrinya sendiri. Istrinya Bognár dibangunkan oleh dokter atas permintaan Bota. Untungnya korban masih ingat dengan namanya sendiri. Ia bernama Nora. Nora masih dalam keadaan syok. Ia cuma bisa memberitahu informasi. Pelaku memiliki nafas yang aneh dan itu sangat familiar baginya. Setelah itu, Nora kembali tidur dan dokter menghentikan wawancara ini. Masih di malam yang sama, Maita dan Bognár mendatangi rumah sakit. Bognár terkejut ketika melihat pakaian Nora dan wig yang ia pakai. Bognár masih ingat dengan kejadian itu dan ia sendiri tidak menyangka kalau targetnya adalah istrinya sendiri. Maka dari itu, besok paginya Bognár membuang palu yang selama ini ia gunakan untuk beraksi. Ia melemparkan palu itu ke tengah danau. Bota dan Zoltan mendapatkan teguran dari wali kota karena dianggap lamban menangani kasus. Kondisi kota saat ini para wanita takut untuk pergi keluar. Sementara itu Bognár bersama Nora lagi ngobrol di ranjang. Bognár menunjukkan sikap biasa aja. Bahkan ia sendiri mengatakan ingin membunuh pelaku yang telah melukai Nora. Padahal dia sendiri pelakunya. Dari pendekatan ini, Nora mengungkapkan kenapa ia menggunakan wig dan sepatu merah. Karena dia ingin tampil beda di hadapan suaminya malam itu. Nora bilang, Bognár selama berbulan-bulan
tak ingin menyentuh Nora. Nora juga bercerita kalau wig yang ia pakai kata polisi menjadi alat pelindung yang bisa menyelamatkan dari serangan. Lalu Bognar meminta kepada Nora untuk memakai wig itu lagi. Alasannya ingin melihat Nora memakainya. Tapi wig itu sudah diambil polisi sebagai barang bukti karena ada bekas darah tertinggal di wig tersebut. Dan di penjara, Akos kedatangan tamu lagi, yaitu Bognar. Mereka saling kenal tapi menyimpan sebuah rahasia di antara mereka. Bognar kesini bercerita kalau istrinya seminggu lalu telah diserang oleh seseorang. Tapi kedatangan Bognar kesini bukan cuma cerita doang, dia cuma memberikan sebuah pertanyaan kepada Akos. Mira el léxico nökből. Zoltan datang ke kantor marah-marah kepada Juhas. Dia meminta laporan otopsi korban yang tenggelam waktu itu. Namun laporan tersebut tidak pernah ada. Zoltan pun meminta laporan itu segera harus ada. Antarkan jika sudah dapat ke danau. Ketika Zoltan sedang menyelam, ia melihat bayangan ketiga korban yang masih menjadi misterius. Lalu datanglah Juhas memberikan laporan yang diminta oleh Zoltan. Setelah Zoltan beranjak dari danau, ia mendapatkan petunjuk dari imajinasinya kalau korban-korban pembunuhan semuanya dibunuh oleh satu pelaku karena motifnya semuanya sama, terjadi di malam hari dan di tempat sepi. Zoltan pun bertanya, apakah pernah ada kasus pembunuhan seorang wanita pernah terjadi dulu? Juhas pun menceritakan tentang kasus Akos yang pernah terjadi. Polisi mengklaim telah menyelesaikannya dan menghukum Akos penjara seumur hidup. Di siang harinya, Zoltan mengatakan kepada Bota soal kasus Akos yang menurutnya Bota telah salah. Banyak kejanggalan dalam kasusnya. Namun Bota tetap bersikeras kalau kasus Akos telah selesai dan final. Tak berhenti di situ, Zoltan mendatangi Katona. Kedatangan Zoltan ke sini ingin meminta kasus Akos dibuka kembali. Tapi permintaan Zoltan ditolak mentah-mentah. Katona bilang lebih baik Zoltan fokus pada yang ada daripada mengorek masa lalu. Katona mengatakan Zoltan terlalu banyak berimajinasi sehingga pikirannya tidak bisa mencerna hal realistis. Padahal Zoltan sendiri ingin tahu kasus Akos karena mungkin polisi telah lalai dan meninggalkan detail-detail kecil yang bisa jadi menjadi petunjuk siapa dalang pembunuhan wanita-wanita di kota ini. Di penjara, Rita mengunjungi lagi Akos. Kali ini Akos bilang dia akan mengajukan banding lagi. Setelah bertahun-tahun Akos diam aja. Dan di tahun 1966, Katona menyuruh Juhas untuk terus memata-matai gerak-gerik Zoltan dan Bota. Segala apapun aktivitas mereka berdua, Juhas harus laporkan kepadanya. Di sisi lain, Bognar bersama Nora sedang berduaan. Nora mencoba untuk berhubungan badan dengan suaminya, namun Bognar menolak dan memilih untuk pergi. Di malam harinya, Bognar sedang berada di depan pabrik sepatu, pabrik yang sama saat kita melihat di awal film. Bognar menunggu di dalam sebuah truk. Dari sini kita mengetahui kalau ia bekerja sebagai supir truk di pabrik sepatu ini. Bognar memperhatikan para wanita yang keluar dari gerbang. Entah sebenarnya apa yang ia lakukan, cuma memperhatikan sekitar saja. Dan tiba-tiba seseorang mengetuk. Seorang gadis kecil bernama Agnes. Agnes meminta kepada Bognar untuk mengantarkannya pulang ke rumah karena sepeda miliknya bermasalah. Dengan senang hati, Bognar mengantarkan dia. Selama di perjalanan, hasrat Bognar muncul lagi dan membawa Agnes menuju suatu tempat sepi dan mencekiknya hingga tewas, lalu menggaulinya. Di malam yang sama, Akos di penjara. Ia teringat memori kelam saat ia disiksa oleh Bota dan Katona. Ia kebingungan, setengah mati dan cemas di malam ini. Teringat anaknya dan tiba-tiba Akos memotong urat nadinya sendiri sampai darah mengucur deras dari tangannya. Teman satu sel Akos sadar melihat darah menetes dan ia pun langsung berteriak memanggil sipir. Mendapatkan laporan telah menghilang seorang wanita gadis muda menggunakan sepeda memakai baju bermotif bunga. Zoltan mengerahkan timnya untuk melakukan pencarian. Dan singkat cerita, di malam harinya, 2 orang polisi yang menyusuri sungai menemukan sepeda milik Agnes. Dan di pagi harinya, jasad Agnes pun ditemukan. Tangisan dari sang ibu tak bisa dibendung. Katona berada di tempat, memerintahkan Bota dan Zoltan harus segera menemukan pelaku dan fokus pada masalah saat ini. Jangan ungkit yang lain.
Kejadian ini membuat Katona galau. Dia memikirkan keputusannya waktu itu yang telah menghukum Akos dan memasukkannya ke penjara, menghukumnya selama seumur hidup. Di hadapan istrinya, ia mengeluh dan memikirkan nasib Akos. Namun respon istrinya Katona mengatakan untuk melupakan masa lalu. Jika Katona benar salah menghukum seseorang, maka akan tamat karirnya dan juga keluarganya. Zoltan mendatangi sel Akos, melihat keadaan dan ia menemukan surat penolakan banding dari Katona. Saking penasarannya Zoltan, ia menemui Rita untuk bertanya lebih lanjut soal Akos. Akos sendiri tidak pernah mengaku pernah membunuh seseorang kepada Rita. Akos memiliki rasa trauma berat, ibunya meninggal dunia akibat kasus ini dan ia merasa bersalah. Kadang Akos bengong sendiri dan sedikit pemalu. Entah mungkin Akos mendapatkan tekanan dari seseorang sehingga ia berbohong ketika dimintai keterangan oleh petugas. Zoltan dan Bota berada di kamar mayat untuk melihat jasad yang sudah sisa tulang belulang. Salah satu korban pembunuhan dan juga pemerkosaan. Tak banyak informasi dari scene ini, langsung berpindah ke penjara. Akos sudah membaik, dia bicara dengan teman selnya. Akos merasa capek dan ingin segera berakhir semua masalah ini. Tiap kali Akos berusaha tidur, ia selalu mendapatkan mimpi buruk tentang penglihatan yang ia sendiri nggak ngerti. Sampai di momen ini Akos emosi membuat sipir harus masuk dan menenangkannya. Besoknya Bota bersama Katona bicara. Mereka saling membicarakan masa lalu. Masing-masing dari mereka memiliki rahasia yang bersangkutan dengan kasus terdahulu, yaitu kasus Akos. Namun posisi Bota lebih berbahaya ketimbang Katona sendiri, karena secara birokrasi Katona lebih memiliki power daripada Bota. Malam harinya saat berada di kantor, Bota mendatangi Zoltan yang masih lembur dengan mengatakan ada seseorang yang tidak suka dengan kinerja Zoltan. Bukan karena buruk, karena ia berusaha membangkitkan kasus masa lalu. Bota harus bilang, dia disuruh seseorang harus melaporkan Zoltan. Seperti tak peduli dengan semua itu, Zoltan hanya ingin kebenaran terungkap. Malam itu juga Zoltan melakukan reka adegan sesuai dengan pengakuan Akos. Zoltan menaiki kereta, lalu setelah itu ia mengayuh sepeda dari pabrik sepatu sampai ke palang pintu kereta. Akos mustahil jika bisa mencapai waktu 10 menit dari pabrik sepatu dan ke sini. Artinya pengakuan ini sudah tidak benar. Besoknya Zoltan lalu melapor hasil investigasinya pada wali kota. Bukan kasus pembunuhan yang ia laporkan, melainkan kasus salah tangkap yang dilakukan oleh Bota dan juga Katona. Setelah Zoltan mengatakan kalau Katona telah menolak aju banding Akos sebanyak 2 kali, wali kota percaya dengan investigasinya Zoltan dan kedepannya Zoltan harus laporan langsung kepada wali kota terkait kasus ini. Karena ini fatal jika Zoltan sampai salah. Zoltan pun mendapatkan izin untuk menyadap ruang kerja Katona. Sementara itu, Katona dan Bota mereka bertengkar soal masalah Akos, yang dimana mereka membuat tersangka bukan menemukan tersangka, memaksa Akos mengakui perbuatannya. Selama pembicaraan Bota dan Katona berlangsung, semua itu direkam oleh Zoltan. Lalu Juhas melihat Zoltan dari kejauhan. Selesai pembicaraan Bota dan Katona, tampak Zoltan seperti kesal, memukul-mukul mobilnya sendiri. Katona langsung ke penjara, bertemu dengan Akos untuk meminta Akos jujur kepadanya, tidak lagi berkelit, dan Katona berjanji akan membantu Akos keluar dari penjara dan membersihkan namanya. Akos pun bercerita dia sangat mencintai Erzsébet pacarnya. Malam itu memang ia mendapatkan penolakan dan memukulnya, tapi tidak membunuhnya. Ditambah juga Erzsébet ditaksir oleh Bogna, supir pabrik tempat Erzsébet bekerja. Kecemburuan Akos menjadi jadi. Setelah itu beberapa hari kemudian ia mendengar bahwa Erzsébet tewas terbunuh dan Akos mengaku kalau dirinya telah membunuh Erzsébet. Semua ini dia lakukan karena merasa dirinya pantas dihukum oleh Tuhan atas apa yang Akos perbuat, yaitu memukul Erzsébet. Setelah mendengar kejujuran Akos, Katona tidak menepati janji dan ia masih menetapkan Akos sebagai tersangka pembunuhan. Singkat cerita, rapat diadakan di kantor wali kota. Zoltan memberikan kesimpulan kalau Saskita tidak melakukan bunuh diri. Dia dibunuh oleh seseorang. Zoltan sudah mendapatkan ciri-ciri pelaku pembunuhan, berusia sekitar 35 tahun sampai 40 tahun. Tidak ada gangguan jiwa karena pelaku kerap melakukan pembunuhan dengan rapi dan selalu membuang bukti-bukti.
Pelaku juga memiliki koneksi dekat dengan pabrik sepatu karena kebanyakan dari korban karyawan pabrik tersebut. Zoltan yakin pelaku melakukan semua ini karena hasrat seksual yang tinggi. Bisa dilihat dari korban, pelaku sangat menikmati ketika korban melawan dan sensasi itulah yang memicu pelaku untuk membunuh korban. Tapi meskipun demikian, polisi masih belum menemukan terduga pelaku. Wali kota pun langsung mencecar target agar bisa segera mungkin menangkap pelaku. Jika gagal, maka semua yang ada di sini dipecat. Ebben az országban nincsenek sorozatgyilkosok. Világos? Kita berpindah ke pabrik sepatu. Bognar memarkirkan truknya, dia tidak sadar telah memecahkan kaca belakang truk, terkena besi rantai. Saat di malam harinya, Bognar mengendarai truk pabrik, menemui seorang wanita yang ia kenali, dan mengajaknya untuk pergi bersama. Lalu endingnya, seperti yang sudah-sudah, wanita itu melakukan perlawanan, sempat mengambil serpihan kaca belakang truk sebelum tewas terbunuh akibat cekikan dari Bognar. Lebih gila dan parah kali ini, Bognar memotong payudara korban dan setelah itu membuangnya ke sungai bawah jembatan. Singkat cerita, korban pun ditemukan sama terdapat luka di leher akibat dicekik, dan kali ini ada barang bukti baru. Telah ditemukan serpihan kaca di sela kuku korban. Lalu Zoltan melakukan investigasi di jembatan dan menemukan serpihan kaca lagi. Zoltan langsung memerintahkan Juhas untuk mencari sopir di kota ini. Bognar yang baru saja tiba di pabrik, ia melihat polisi melakukan pemeriksaan. Zoltan memeriksa truk yang dikendarai Bognar semalam, dan Zoltan menemukan serpihan kaca lainnya yang berada di bawah jok. Bognar yang penasaran bertanya, kata sopir lain, polisi sedang melakukan interview pada sopir. Zoltan pergi ke rumah Bognar, bertemu dengan Nora. Zoltan meminta pakaian kerja Bognar untuk diperiksa. Sementara itu, Bota sedang menginterview Bognar. Selama interview pertanyaan demi pertanyaan, Bognar tenang menjawabnya dan mengaku tidak mengenali korban yang telah dibunuh olehnya. Namun, setelah Bognar pergi, Bota mendengar suara langkah kaki Bognar, yang dimana setiap langkahnya sepatu yang ia pakai selalu mengeluarkan suara. Bota pun mengikuti Bognar dan tiba-tiba muncul Zoltan mengatakan, kali ini adalah bagian fakta yang terjadi sebenarnya. Semua ini berawal sebelum Bognar menikah dengan Nora. Pembunuhan pertama yang ia lakukan kepada Erzsébet malam itu, Bognar melihat Akos bersama Erzsébet bertengkar. Bognar terus mengikuti Erzsébet dan mendekatinya. Bognar bicara seolah-olah ia empati pada perasaan Erzsébet sampai mereka berakhir mantap-mantap. Tapi anehnya, Bognar burungnya tidak mau bangun-bangun. Alhasil Erzsébet menertawakan Bognar, lalu pergi meninggalkannya. Kesal dengan perlakuan Erzsébet, Bognar mengambil potongan besi rel kereta api lalu membacok Erzsébet. Dari situ, ia mulai merasakan sensasi lain. Burungnya mulai bangun dan ia melakukan mantap-mantap dalam keadaan Erzsébet telah tewas terbunuh. Bognar menganggap semua itu adalah kenangan indah dan ia sulit untuk melupakannya. Selama bertahun-tahun, Bognar hidup dalam perasaan aneh dan ia tak bisa lepas. Dan di tahun 1968, Zoltan heran ke kantor sudah tidak ada Bota dan juga ia mendapatkan kabar kalau Katona telah dipindahkan tugas, sedangkan Bota dipensiunkan dini. Yang tersisa hanya mereka berdua saja. Akos kini telah bebas dan untuk pertama kalinya ia menghirup udara segar setelah 10 tahun di penjara, sedangkan Bognar dieksekusi mati dengan cara digantung. Cerita tambahan dari versi aslinya, setelah Akos dipenjara selama 10 tahun dan dinyatakan tak bersalah tapi tak pernah direhabilitasi. Lalu dia meninggal beberapa tahun setelah kebebasannya. Bagaimana film ini? Ini kisah nyata. Tulis komentar kalian dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.